Sudah tampil semua ya slide-nya ya? Ada yang tidak tampil slide-nya? Baik, berarti tampil semua slide-nya ya. Kalau tidak ada, sip, kita mulai. Sebelum memulai pada materi pekan ini, Ustadz akan mengulang materi sebelumnya ya, yaitu operasi pada bilangan campuran ya. Operasi pada bilangan campuran. Nah, aturan dalam mengerjakan operasi bilangan campuran ada 4 ya. Yang pertama, dahulukan yang ada di dalam kurung ya. Kemudian penjumlahan dan pengurangan merupakan setingkat ya. Setingkat. Kemudian yang ketiga, perkalian dan pembagian adalah setingkat. Baik. Karena penjumlahan dan pengurangan setingkat, maka pengerjanya urut ya, dari kiri ke kanan. Kemudian perkalian dan pembagian juga setingkat. Maka mengerjakannya pun urut ya, dari kiri ke kanan. Aturan keempat, perkalian dan pembagian tingkatannya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Sehingga perkalian dan pembagian didahulukan pengerjaannya daripada penjumlahan dan pengurangan ya. Baik. Perkalian dan pembagian tingkatannya lebih tinggi ya. Tingkatannya lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan dan pengurangan, sehingga perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu ya. Baik, contohnya bagaimana? Contohnya misalnya Ustadz kasih contoh di atas misalnya ya. 4 ditambah 2 misalnya. Kemudian dikali 5. Nah, penjumlahan dan perkalian ada pada operasi berikut ya. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian, karena perkalian tingkatannya lebih tinggi daripada penjumlahan.
Sehingga 2 dikali 5 akan dikerjakan terlebih dahulu ya. Maka menjadi 4 ditambah 2 dikali 5, yaitu 10 ya. Jadi 4 ditambah 10 sama dengan 14. Masih ingat ya anak-anak solih sekalian? Kalau ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan terlebih dahulu ya, masalah operasi pada bilangan campuran sebelum kita memasuki materi selanjutnya. Baik, Abdullah, ada yang ingin ditanyakan, Abdullah? Mana suaranya Abdullah? Ustadznya kangen ini sama suaranya Abdullah nih. Tidak ada yang ditanyakan tentang operasi bilangan campuran. Tidak ada. Baik, kalau ada perkalian dan penjumlahan yang didahulukan yang mana? Perkaliannya terlebih dahulu ya Abdullah ya, yang diutamakan ya. Baik, Dias. Ustaz. Iya, kalau misalnya ada penjumlahan tetapi di dalam kurung kemudian dikalikan dengan bilangan lainnya, maka yang didahulukan yang mana? Yang penjumlahan Ustaz, kan di dalam kurung. Baik. Baik, benar ya. Hisham. Ya, Ustaz. Mana Hisham? Ya, Ustaz. Kalau ada pengurangan dan pembagian, yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana? Pembagian. Benar ya. Karena pembagian tingkatannya lebih tinggi daripada pengurangan. Sehingga pembagian dikerjakan terlebih dahulu ya. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Yaitu pecahan. Apa itu pecahan? Nah, pecahan merupakan bagian dari satu kesatuan. Contoh misalnya di situ. Sebentar ya. Contoh misalnya ada sebuah lingkaran ini ya. Anggaplah ini sebuah permen misalnya ya. Nah, apabila kita pecah menjadi 2, maka akan menjadi 1/2 dan 1/2. Nah, 1 di sini sebagai pembilangnya ya. 1 sebagai pembilangnya. Kemudian 2 sebagai penyebutnya. Ada 2 pecahan ya. Nah, sehingga menjadi 1/2 dan 1/2. 1 sebagai pembilangnya, 2 sebagai penyebutnya. Nah, artinya penyebut di sini apa? Jumlah keseluruhannya ya, jumlah keseluruhannya. Baik, jadi 1 dari 2 ya. Artinya 1 dari 2 keping ya. Kemudian misalnya kita pecah permen tadi menjadi 3 misalnya. Jadi 1/3, 1/3 dan 1/3 ya. Sama, satunya sebagai pembilang. 1 sebagai pembilang di sini. Kemudian 3 sebagai penyebutnya. Artinya 1 dari 3 bagian ya. Dan seterusnya ya, misalnya dipecah menjadi 4, menjadi 1/4, 1 dari 4 bagian ya. 1/5 sama. Kita pecah permennya misalnya menjadi 5, maka di situ akan menjadi 1/5. 1 dari 5 bagian tersebut ya. Baik, kurang lebih seperti itu ya pecahan ya. Jadi pecahan itu merupakan bagian dari satu kesatuan ya. Jadi sudah paham ya tentang
pecahan ya anak-anak soli sekalian. Kalau ingin ditanyakan, tanyakan ya. Baik, Hisham, paham ya tentang pecahan ya? Yang dimaksud dengan pecahan, Hisham? Paham. Paham ya, baik. Yang lain berarti juga paham ya? Kalau gitu lanjut ya. Iya. Baik. Apa yang dimaksud dengan pecahan senilai? Nah, kita punya 3 pecahan di sini ya. Perhatikan dengan seksama ya. Ketiga pecahan tersebut memiliki nilai yang sama atau ukuran yang sama ya. Walaupun jenisnya berbeda, tetapi ketiga pecahan tersebut memiliki nilai yang sama, ukuran yang sama. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Baik, kita lihat ya, 1/2, 2/4, 4/8. Nah, ini pecahan-pecahan yang berbeda ya, tetapi senilai. Nah, kalau kita perhatikan, misalnya kertas ya. Misalnya kertas kita bagi 2 di sini. Kertas kita bagi 2. Jadi 1/2, 1/2. Kemudian menjadi 4 kertasnya kita bagi menjadi 4. Baik, jadi 2 pecahan ini akan menjadi 2/4. Nah, ini juga 2/4-nya. Karena kita bagi menjadi 4 ya. Kemudian ketika kita bagi menjadi 8, maka akan menjadi 4/8 ya di sini ya. 4/8 dan 4/8. Memang jenisnya berbeda ya, tetapi mereka ini senilai, ukurannya sama. Nah, seperti itulah yang disebut dengan pecahan senilai. Misalnya lagi, pecahan senilai itu bisa kita dapatkan dengan cara dibagi atau dikali ya. Contohnya, misalnya 1/5 misalnya ya. Pecahan yang senilai dengan 5, 1/5. Pecahan yang senilai dengan 1/5 berapa saja? Nah, misalnya kita kalikan dengan 2. 1/5 kita kalikan dengan 2, kalikan dengan 2. Nah, 1 dikali 2, 2 ya. Kemudian 5 dikali 2, 10. Baik. Jadi 1/5 merupakan senilai ya dengan 2/10. Dengan 2/10. Baik. Kemudian senilai dengan berapa lagi? Misalnya kita kalikan dengan 2 lagi misalnya ya. 2/10 kalikan 2 dikalikan 2. Nah, 2 dikali 2, 4 ya. Kemudian 10 dikali 2, 20. Jadi 2/10 juga senilai dengan 4/20. Kemudian 4/20 juga senilai dengan 1/5. Ketiganya ini senilai. Baik. Cara yang lain yaitu dengan membaginya ya. Dengan membaginya. Bagaimana? Misalnya 7/21. Nah, bisa kita bagi dengan 7 ya. Jadi 7/21 kita bagi dengan 7. Kita bagi dengan 7. 7 dibagi 7, 1 ya. 21 dibagi 7, 3. Nah, 7/21 merupakan pecahan yang senilai. Jadi pecahan senilai itu bisa kita cari dengan mengkalikan ya, atau membagi dengan bilangan yang sama. Nah, kalau pada contoh yang digambar ini,
Ini bisa dikali 2 ya, menjadi 2/4. Kemudian 4/8 misalnya, kita bagi dengan 2, kita bagi dengan 2. Nah, menjadi 2/4 misalnya. Ini merupakan pecahan-pecahan yang senilai. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Dias, Ustadz. Dias paham? Atau ada yang ingin Paham. ditanyakan? Paham ya? Ya, Ustadz. Jadi walaupun bentuknya berbeda, ukurannya itu sama. Antara 1/2 dan 2/4. 2/4 dan 4/8. 1/2 dan 4/8 juga memiliki ukuran yang sama atau senilai. Memiliki nilai yang sama ya. Walaupun pecahannya berbeda ya. Baik. Begitulah yang dimaksud dengan pecahan senilai ya. Baik. Saya cek lagi. Abdul Jabbar ya, masuk lagi ya. Tadi kenapa Abdul Jabbar keluar? Laptopnya mati Ustadz, belum Oh, dicas. laptopnya mati. Lupa. Baik. Kita lanjut ya. Nah, sebentar Ustadznya lupa ini. Oke. Baik, yang berikutnya kita akan membahas tentang menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Nah, cara menyederhanakan pecahan bisa kita bagi pecahan tersebut dengan FPB-/nya. Baik. Silakan dicatat terlebih dahulu. Jadi contoh misalnya ya, di situ 14/21. Nah, 14/21, kalau kita cari FPB dari 14 dan 21, maka akan kita temukan bahwa FPB-nya adalah 7 ya. Baik, kalau kita misalnya bagi 14/21 dengan 7, maka akan menghasilkan 2/3. Nah, 2/3 itu merupakan pecahan paling sederhana ya dari 14/21. 2/3 juga senilai dengan 14/21. 14/21 senilai dengan 2/3. 2/3 senilai dengan 14/21. Baik. Silakan dicatat. Kalau tidak paham atau belum paham bisa ditanyakan kepada ustadznya ya. Baik, sudah mencatatnya? Sudah semua ini mencatatnya? Abdullah? Dicatat ya Abdullah ya. Jadi cara menyederhanakan pecahan yaitu dengan cara dibagi dengan FPB-nya ya. FPB dari pembilang dan penyebutnya. Baik, kita buka halaman berapa itu? Halaman 45. Silakan dibuka. Halaman 45 dibuka semua ya anak-anak solih. Sudah dibuka semua? Abdullah? Belum Ustadz. Abdullah? Iya, Pak Ustadz. Nomor 1A. Dibaca soalnya Abdullah. Gimana? Nomor 1. Dibaca soalnya. Halaman 45. Uji kompetensi 1. Ya. Nyatakan bentuk pecahan yang ditunjukkan oleh daerah yang dihasil pada gambar berikut. Baik, jadi yang A itu pecahan berapa Abdullah? Di Yang diarsir ya Abdullah ya. Nah, yang diarsir ini
pecahan berapa, Abdullah? 1/3. 1/3 ya. Karena 1 dari 3 ya. 1 dari 3 ya. Maka 1/3 ya. Kemudian dia 1B. Ya Ustadz. 1B itu pecahan berapa? 3/4 Ustadz. 3/4 ya. Nah, baik. Jadi yang diarsir itu 3 dari 4 bagian ya. Dia 1C. Dia siapa? Hisham ya. Hisham 1C. 3/8. 3/8 ya. Yang diarsir merupakan 3 bagian dari 8 ya. 8 potong ya. 3 dari 8 potong ya. 3 dari 8. Kemudian Abdul Jabbar ya. Abdul Jabbar yang D, 1D. 2/5. 2/5. Baik. Nomor 2. Dias dibaca soalnya. Nyatakan pecahan berikut dalam bentuk gambar. Baik. Karena itu cuma menggambar, bisa dikerjakan di rumah ya. Insya Allah mudah ya. Contohnya ada pada nomor 1 ya. Nah, bisa dibuat gambar seperti contoh yang ada pada nomor 1 untuk nomor 2. Baik, lanjut saja. Dias ke nomor 3. Sebutkan 2 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Baik. 1/3. Kita cari pecahan 2 pecahan senilai yang senilai dengan 1/3. Apa saja, Dias, yang senilai dengan 1/3? Dias, yang senilai Ustaz. dengan 1/3, pecahan apa saja? 2/6. Kemudian apa lagi? 3/9. 3/9. Baik. Hisham, 3B, 3/5. Yang senilai dengan 3/5. 6/10. 6/10. Kemudian 9/15. 9/15. Baik, jadi ketiga pecahan tersebut merupakan pecahan yang senilai ya. Kemudian Abdul Jabbar 3C. Baik, Abdul Jabbar pecahan senilai itu bisa dicari dengan mengkalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama ya, atau membaginya dengan bilangan yang sama. Baik. Ustadz mencontohkan ya, untuk yang 3C misalnya ya, Abdul Jabbar ya. Misalnya dibagi dengan 2 ya. 12 dibagi 2, 6 ya. Kemudian 20 dibagi 2, 10. Baik. Atau bisa juga dengan dikalikan misalnya ya. 12 dikali 2, 24. 24 Kemudian 40. 20 dikali 2, 40. Baik. Abdul Jabbar dicoba yang 3D misalnya. 3D dicari 2 pecahan yang senilai. 22 per 22/34. 22/34 ya. Kemudian satu lagi 33.
33 per 33 per 51 51 Satu ya. ya. Baik. Siapa tadi? Abdullah ya. 3E Abdullah. Ya, Negatif 9 per 15 yang senilai dengan negatif 9 per 15. Apa saja Abdullah? hmm, hmm, Negatif 18 per 30. Negatif 18 per 30. Kemudian bisa dibagi dengan 3 Ya. itu Abdullah. Sama-sama dibagi 3. 27. 27,45. 27 45. negatif 27 per 45 ya. Atau bisa juga Grafik ya. dibagi dengan 3 menjadi negatif 3 dan negatif 3 per 5. Semua pecahan ini merupakan pecahan yang senilai ya Abdullah ya. Jadi tidak hanya dikali, tetapi bisa juga dengan dibagi ya. Baik. Nomor 4 tugas ya tugas di rumah ya, nomor 4 ya. Jadi nomor 4 itu sebutkan pecahan paling sederhana. Nah, kalau disuruh menyebutkan pecahan paling sederhana, artinya disuruh menyederhanakan ya, dicari FPB-nya terlebih dahulu. Dicari FPB-nya terlebih dahulu. Misal Ustadz contohkan nomor 4A ya. FPB dari 8 dan 24 adalah 8. Maka 8 per 24 bisa dibagi dengan 8 ya. Dibagi dengan 8. Sehingga menjadi 1 per 3. Jadi 8 per 24 bentuk paling sederhananya adalah 1 per 3. Untuk 4B sampai E bisa dikerjakan di rumah ya anak-anak soli sekalian. Baik, kita lanjut ya. Baik. Nah, untuk ini kita akan membahas tentang menyatakan hubungan antara dua pecahan. Artinya membandingkan ya. Maksudnya itu membandingkan. Jadi misalnya 1 per 2. Kita bandingkan dengan 1 per 4. Nah, ternyata 1 per 2 itu lebih besar ya daripada 1 per 4. Maka akan menjadi 1 per 2 lebih besar daripada 1 per 4 ya. Nah, itu kalau kita lihat dari gambar ya. Bagaimana kalau tidak ada gambarnya? Bisa menggunakan disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Yaitu dengan cara mencari KPK-nya ya. Jadi misalnya 1 per 2 dan 1 per 4. Nah, kita cari KPK dari 2 dan 4. Maka KPK-nya kita ketahui adalah 4 ya. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Maka kita ubah 1 per 2 menjadi berpenyebut 4 ya. Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya 4? Yaitu dikali 2 ya. 2 dikali 2. Supaya hasilnya, supaya berpenyebut 4 ya. Supaya berpenyebut 4, maka dikali 2. Kemudian
yang pembilangnya juga harus dikali 2 juga. Sip. 2 dikali 2, 4 ya. 1 dikali 2, 2. Nah, kemudian 1/4 sudah dalam bentuk berpenyebut 4. Maka tidak perlu diubah. Jadi, nah setelah penyebutnya sama, maka bisa kita bandingkan ya keduanya. Apanya yang dibandingkan? Pembilangnya. Nah, pembilangnya kita bandingkan. 2 dan 1 lebih besar daripada 2 dan 1 masih lebih besar 2 ya. Jadi 2 lebih besar daripada 1 ya. Jadi akan memiliki hubungan seperti ini ya. 2/4 lebih besar daripada lebih dari 1/4. Baik. Hisham? Ada Hisham? Ya, Ustaz. Hisham mengerti? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ngerti. Ngerti ya? Jadi cukup disamakan terlebih dahulu penyebutnya ya. Setelah penyebutnya sama, baru tinggal dibandingkan antara pembilangnya ya. Baik, kita lanjut ya. Baik, ini tentang garis bilangan ya. Garis bilangan pada pecahan ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ustaz, Ya, 3/2 maksudnya gimana? Gambarannya seperti apa kenapa? gambarannya? 3/2 gambarannya seperti apa? 3/2 itu sama dengan 1/2 ya. 1 ditambah setengah itu sama dengan 3/2 ya. Sip. Jadi ini ditambah setengah, ditambah setengah, ditambah setengah ya. Jadi 1/2 ditambah 1/2 itu sama dengan 1 ya. 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1. 1 ditambah 1/2 menjadi 3/2 ya. Dan seterusnya itu kelipatan dari 1/2 ya. Sip. Kemudian contoh yang lain misalnya yang di atas ya. Menjadi kita pakai yang lain, bukan 1/2. Misalnya pakai 1/5 di situ ya. Contohnya. Contohnya 1/5 ya. 1/5 ditambah 1/5 ya. Menjadi berapa? 2/5. 2/5 ditambah 1/5 lagi menjadi 3/5. Kemudian 3/5 ditambah 1/5 menjadi 4/5 ya. Kemudian 4/5 ditambah 1/5 menjadi 5/5 atau sama dengan 1 ya. Jadi 5/5 semua bilangan apabila dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1 ya, anak-anak solih sekalian. Misalnya 1 juta dibagi 1 juta. Nah, hasilnya adalah 1 ya. 495 dibagi 495. Itu sama dengan 1 ya. Nah, di sini 5/5 itu sama dengan 1. Baik. Silakan ada yang ingin ditanyakan?
Nah, kalau kebalikannya bagaimana? Tinggal negatifnya ya. Negatif 1/5. Negatif 2/5. Negatif 3/5. Negatif 4/5. Dan negatif 1 ya. Seperti itu ya. Baik, ada yang ingin bertanya silakan. Dias, ingin bertanya? Bahas soal ulangan yang kemarin nggak Ustadz? Enggak ya. Ustadz masih harus memeriksa ya. Adapun misalnya ada anak-anak yang belum menyelesaikan ulangannya. Jadi belum bisa dibahas ya. Baik, untuk yang ini, Dias ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ustadz. Tidak ya? Baik, kita lanjut ya. Menentukan pecahan yang nilainya di antara dua pecahan. Di situ contohnya 1/2 dan 3/4 ya. Bagaimana caranya? Nah, kita ubah pecahan tersebut menjadi berpenyebut yang sama. Berpenyebut 8 ya. Kita coba ya, berpenyebut 8 ya. 1/2 dikali 4 ya. Kemudian dikali 4 juga. Menjadi 4/8. Kemudian 3/4. Nah, ini dikali 2 ya. Dikali 2. Sehingga berpenyebut 8. 3 dikali 2, 6 ya. Nah, setelah dalam penyebut yang sama, maka bisa kita ketahui ya pecahan yang terletak di antara keduanya. Nah, 4/8 dan 6/8. Yang ada di antara keduanya adalah 5/8 ya. Baik. Langsung saja kita coba di soalnya ya. Dibuka uji kompetensi 2, halaman 49. Sudah dibuka semua anak-anak solih? Ustadz. Sudah ya? Baik. Nomor 1A disuruh membandingkan antara kedua pecahan ya. 1A yaitu 3/7 dan 3/5. Dan 3/5. Abdullah? Ada Abdullah? Ya, Ustadz. Yang 1A, Abdullah, dilihat penyebutnya. KPK dari 7 dan 5. Berapa Abdullah? Gimana KPK-nya? Iya, KPK dari 7 dan 5. Kalau bingung KPK bisa menggunakan kelipatan-kelipatannya ya Abdullah ya. Misalnya 7, kelipatan 7, 7, 14, 21, kemudian 28, kemudian berapa? 30, 35 Abdullah. Nah, kelipatan 42 dan seterusnya. Kemudian kalau 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Nah,
KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, artinya kelipatan yang dimiliki bersama oleh 7 dan 5. Nah, kita ketahui yang sama adalah 35. Maka KPK-nya adalah 35. Baik. Jadi 3/7 dan 3/5 itu bisa kita ubah menjadi berpenyebut 35, Abdullah. Menjadi berpenyebut 35. 35. 7 dikali berapa yang hasilnya 35, Abdullah? 5. 7 dikali 5. Maka pembilangnya juga harus dikali 5, Abdullah. 3 dikali 5? 15. 15. Kemudian 5 perkalian 5 yang hasilnya 35. 7. 7. Maka 5 dikali 7, 35 ya. Kemudian pembilangnya juga harus dikali 7, Abdullah. 7 dikali 3. Hah? 7 dikali 3. Kan 3/5 mau diubah penyebutnya menjadi 35, Abdullah. Sehingga harus dikalikan 7. Maka pembilangnya juga harus dikali 7, Abdullah. 7 dikali 3? 21. 21. Baik. Sudah dalam berpenyebut yang sama. 15/35 dan 21/35 lebih besar yang mana, Abdullah? 21/35. Baik. Tandanya seperti ini ya, berarti ya, Abdullah ya. Ya. Nah, maka pada soal bisa kita kasih tanda seperti ini ya, silakan. Jadi 3/7 kurang dari 3/5. Silakan dicatat. Baik, kita lanjut bersama Hisham misalnya. 1B. 1B Hisham. Ya, Ustaz. 2/3 dan 5/25. Mau diubah menjadi berpenyebut berapa? 75. 75. Baik. 3 dikali berapa yang hasilnya 25? 3 kali 25. 25. Pembilangnya juga harus dikali 25 ya, Hisham ya. Berapa 25 dikali 2? 50. 50. Baik. Kemudian 25. 5/25 diubah penyebutnya menjadi 75. Maka 25 dikali berapa? 3. Kali 3. Maka pembilangnya juga dikali 3. Berapa? 15. 15. 50/75 dan 15/75 lebih besar yang mana, Hisham? 50/75. Tandanya seperti ini ya, 50/75 lebih dari 15/75. Atau kita kembali ke soal, akan kita kasih tanda seperti ini ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak ada ya. Baik, nomor 2 bisa menjadi tugas di rumah ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 udah ya, dijadikan PR ya. Kemudian nomor 3, lanjut ke nomor 3. Nomor 3. 3A. Negatif 3/7.
negatif 3/7 dan negatif 3/5. Nah, ini berbeda ya dengan yang tadi ya. Yang tadi merupakan pecahan positif ya. Baik. Kita coba bersama Dias ya. Ustadz. Dias, negatif 3/7 dan negatif 3/5 diubah ke dalam penyebut berapa? 35 Ustadz. 35 ya. Ini juga 35. Maka 7 dikali berapa yang hasilnya 35? 5. Kali 5. Maka yang di atas juga harus dikali 5. 5 dikali 3? 15. 15. Kemudian untuk 3 negatif 3/5. Nah, ini juga sama. Diubah penyebutnya menjadi 35 ya. Maka 5 dikali berapa yang penyebutnya? 35 Dikali 7. kali 7. Kemudian pembilangnya juga harus dikali 7. Menjadi berapa? 21. Baik. Nah, negatif 15/35 dan negatif 21/35 lebih besar yang mana? Lebih besar yang mana, Dias? Oh iya Ustadz. Lebih besar yang mana? Negatif 15/35, kemudian dan negatif 21/35, lebih besar yang mana? Kenapa? Yang negatif 15. Negatif 15 per Yang lebih besar. 35. Baik. Maka di atas akan seperti ini tandanya ya. Kalau di soal ya. Kita pada soal akan memberi tanda seperti ini ya. Kenapa seperti itu? Nah, seperti yang Ustadz tadi kasih tahu ya. Baik. Kalau di sini ada 0 atau titik pusat, kemudian di sini ada negatif 1/35. Kemudian dikurangi lagi, dikurangi 1/35 menjadi negatif 2/35. Kemudian dikurangi 1/35 lagi menjadi negatif 3/25. Sampai seterusnya. Di sini akan ada negatif 15/35. Kemudian negatif 16/35. Dan seterusnya sampai negatif 21/35. Nah, maka negatif 15/35 itu lebih besar ya, lebih dari negatif 21/35. Kalau di kanan dari 0, di kanan dari titik pusat, maka dijumlahkan ya. Nah, kalau ke kiri dikurangi, kalau ke kanan dijumlahkan ya. Contoh 1/35 ditambah 1/35 menjadi 2/35. Kemudian ditambah 1/5 lagi, 1/35 menjadi 3/25. Dan seterusnya ya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada ya? Abdul Jabbar nomor 3B.
Iya, Ustadz. Negatif 2/3. Negatif 23, Dan negatif 25. 5/25. Nah, ini akan diubah ke dalam bentuk apa? Penyebut apa? Berpenyebut berapa? 25. Nyebut sama. 25. Iya. KPK-nya berapa? Eh, 75 ya. 75. Iya. Perkalian 3 yang hasilnya 75 berapa? Hmm. 3 dikali 25. 3 dikali 25, maka pembilangnya juga harus dikali 25. 2 Iya. dikali 25? Ntar. 2 kali 25, Ustadz. Iya, berapa? 50. 50. Kemudian 5/25 kita ubah berpenyebut menjadi berpenyebut 75. 25 kali berapa? Hmm. 20 bukan? Perkalian 25 yang hasilnya 75. Oh, perkalian 25 yang hasilnya 75. Berapa? 25 kali berapa? 25 kali 4. 25 kali 4 berapa? 75. 25 dikali 4. 5 dikali 4? 20. 20. Kita Oh iya, simpan salah. 2. 2 dikali 4? 2 dikali 4, 8. 8 ditambah 2? 100. 100 ya. Jadi 25 dikali 4 itu 100 ya. 25. Jadi 25 perkalian kali 3. 25 kali 3. Kemudian yang di atas pembilangnya juga harus dikali 3. Nah, 5 dikali 3? 15. 15. Jadi lebih besar yang mana? Negatif 50/75 dan negatif 15/75. Besaran 15. 15/75. Negatif 15/75 lebih besar ya. Iya. Jadi tandanya seperti ini ya di soal ya. Baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, seperti yang Ustadz bilang tadi ya, yaitu dalam membandingkan dua pecahan, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Penyebutnya ini harus disamakan terlebih dahulu. Setelah penyebutnya disamakan, baru bisa dibandingkan. Nah, penyebut bisa disamakan dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK-nya. Dicari KPK-nya, dicari KPK-nya, KPK. Nah, contoh pada soal ini KPK-nya adalah 75. Baik, jadi akan kita ubah kedua pecahan tersebut ke dalam bentuk berpenyebut 75. Nah, setelah penyebutnya sama, maka pembilangnya baru bisa kita bandingkan ya antar pembilangnya. Baik, sebelum diakhiri ada yang ingin bertanya? Baik, Ustadznya ulangi lagi ya yang tadi ya.
Contoh misalnya di sini. Kalau misalnya negatif, dia itu akan kita kurangi ya. Contohnya tadi berapa? 1/35 misalnya. Di sini negatif 1/35. Nah, semakin ke kiri itu akan kita kurangi dengan 1/35. Dikurangi 1/35 menjadi negatif 2/35. Kemudian dikurangi 1/35 menjadi negatif 3/25. Kemudian dikurangi 1/35 lagi menjadi negatif 4/35. Nah, kalau ke kanan sama. Kalau ke kanan dijumlahkan ya, kalau ke kiri dikurangi. Menjadi 1/35 ditambah 1/35 menjadi 2/35. Terus ditambah kelipatannya seperti itu ya. Nah, jadi kalau semakin ke kanan itu semakin besar ya karena dijumlah ya. Ditambah. Ada yang ingin ditanyakan, Abdullah? Enggak. Nggak ada. Emlin? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, Ustaz. Emlin baru masuk ya? Iya, Ustaz. Tadi internetnya agak error. Baik, ada yang ingin bertanya? Sebelum Ustadz akhiri ya. Ditanyakan terlebih dahulu kalau ada yang mengganjal. Abdul Jabbar. Iya Ustaz. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak kok Ustaz. Enggak. Paham semua? Insya Allah. Paham. Hisham? Ustaz. Ada yang ingin ditanyakan, Hisham? Tidak, Ustaz. Tidak ya. Dias juga? Tidak, Ustadz. Baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita bisa akhiri ya. Nanti Ustadz bagikan kuis hari ini. Dikerjakan ya. Nah, tujuannya apa? Supaya Ustadz tahu ya, anak-anak bisa paham atau tidak ya tentang materi hari ini ya. Jadi harap dikerjakan kuisnya supaya Ustadz tahu ya bagian mana yang tidak dimengerti atau bagian mana yang dimengerti. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya anak-anak solih sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.